Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Fikri. Saya berasal dari kelas 3 dan 4 DC dengan nomor PP 1907-2009. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu Telkom 1 Jakarta sampai Tangerang. Jadi, pada mata kuliah jaringan komunikasi satelit ini. Baik, kita lanjut. Apa itu pengertian yang pertama itu Telkom 1. Pengertian Telkom 1 adalah satelit komunikasi geostasioner Indonesia yang dioperasikan oleh PT Telekomunikasi. Yang kedua itu Lockheed Martin Commercial Space System membangun satelit untuk PT Telekomunikasi menghubungkan ribuan pulau dan kepulauan yang berbeda di negara ini. Satelit Telkom 1 menggantikan satelit Pelapa BE2R yang sudah tidak digunakan lagi pada akhir tahun. Telkom memilih A2100A untuk memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi yang terus meningkat. Perusahaan proyeksi peningkatan tahun permintaan layanan di Indonesia akan menjadi sekitar 1,5 juta unit saluran telepon per tahunnya. Baik, yang kedua yaitu Telkom 1 mendukung berbagai aplikasi telekomunikasi, termasuk lalu lintas digital berkecepatan tinggi yang kompatibel dan aplikasi terminal operator sangat kecil yang memungkinkan antena parabola yang sangat kecil untuk menerima sinyal, menghilangkan kebutuhan antena parabola VSAT yang mahal. Muatan satelit dibangun di fasilitas Lockheed Martin Commercial Space System di Newton, PA, dan dikonfigurasikan dengan 24 C-band dan 12 transponder C-band yang diperluas. Itu yang lanjut itu parameter satelit Telkom 1. Nah, yang seperti teman-teman lihat pada parameter satelit Telkom ini, yang pertama yaitu posisi 1800 bujur timur. Yang pertama frekuensi uplink 5925 MHz. Nah, jadi untuk ARPU-nya 38,56 dB. Jadi frekuensi downlink 3700 MHz. Nah, SFD min 105 dBW yang itu jumlah transporternya 36. Yang ketiga itu G-T2B, jarak dari bumi 3600 km. Yang kelima itu PAD 10 dB. Di burst rate 2048 kbps. Selanjutnya IBO 3 dB itu fake 3/4. Dan begitu juga sebaliknya. Terusnya. Baik, kita langsung saja. Nah, ini daerah penerima satelit Telkom 1 yang dapat kita lihat yaitu ini adalah cakupan Telkom 1 tersebut pada gambar 2 daerah penerimaan frekuensi satelit Telkom 1 di Indonesia. Jadi ini negara-negara yang penerimaan frekuensi satelit Telkom 1 yang ada di Indonesia, cakupan satelitnya. Itu yang dari judul saya tadi, Jakarta sampai Tangerang. Jadi di longitude Jakarta itu 106,77 E, yang Tangerang 106,38 E. Yang pada latitude pada Jakarta 6,19 S, Tangerang 6,12 S. Jadi cakupan satelit Telkom 1 meliputi seluruh Indonesia dan Asia Tenggara hingga ke Hong Kong, Taiwan, Papua Nugini, dan Australia Utara. Baik, yang kedua itu kita lanjut yaitu nilai standar link budget satelit Telkom 1. Yang dapat teman-teman lihat yaitu parameter satelit Telkom 1 ini adalah nilai link budget dari satelit Telkom 1 tersebut. Nah, pada parameter di atas merupakan standar nilai yang dimiliki satelit Telkom 1.
yang akan digunakan untuk menghitung link budget satelit tersebut. Antena uplink berdiameter 7 meter dan downlink 10 meter. Masing-masing efisiensi antena adalah 60% jarak bumi ke satelit. Kemudian 3.600 km, temperatur sistem 70 derajat C, kedalaman redaman atmosfer 0,02 dB, redaman hujan uplink 0,17 dB, dan redaman hujan downlink 0,5 dB. Kemudian ini menghitung jarak SB dengan SA dengan rumus. Jadi ini adalah cara mencari nilai link budget pada satelit Telkom 1 ini. Itu jarak SB dan SA dengan rumus D, dapat kita lihat di sebelah, dan keterangannya itu RE radius bumi di ekuator 6378 km. R radius putaran satelit dari pusat bumi untuk GOE 242,164 km. Y pusat sudut. D sama dengan jarak SB dan satelit, lalu mencari sudut bujur satelit dan stasiun. Lalu mencari sudut bujur satelit dan stasiun, yang itu dapat kita lihat Y sama dengan cos min 1 cos theta G cos theta S cos lambda S kurang lambda G dan seterusnya. Jadi di sini keterangannya itu adalah lambda S itu sudut bujur satelit, lambda G sudut bujur stasiun bumi, theta S itu sudut lintang satelit, theta G itu sudut lintang stasiun bumi. Itu kemudian redaman ruang bebas free space loss atau FSL atau LSF. Jadi yang rumusnya dapat kita lihat di samping. FSL 32,4 tambah 20 log F tambah 20 log D. Jadi FSL yaitu redaman ruang bebas ada dalam kurung dB, dalam satuan dB, dan F frekuensi yang digunakan itu MHz, dan D jarak antara stasiun bumi dan satelit kilometer. Setelah FSL kemudian dicari, bandingkan dengan pembawa terhadap spektral kecepatan data noise atau C per N. Jadi di sini dapat kita lihat rumus C per N itu up per IRP SB tambah G per T set losses up kurang K. Jadi di keterangan disebut itu C per N yaitu berbandingan daya pembawa terhadap spektral kecepatan data noise atau dBHZ. Jadi untuk IRP SB itu IRP stasiun bumi berpancar atau DBW. Atau G per T set yaitu figure of merit atau DB per 0K. Jadi losses redaman total uplink atau DB MK konstansa Boltzmann min 228,6 dB. Kemudian rumus di atas juga berlaku untuk downlink dan dengan rumus yang sama. Jadi pada rumus FSL C per N ini, pada uplink ini, jadi sama dengan rumus untuk downlink gitu. Baik, kita langsung kepada contoh, yaitu menghitung sudut evaluasi dan azimut. Nah, di sini kita bisa lihat karena materi saya itu dari Jakarta ataupun Tangerang. Jadi di sini saya dapat mendapat contoh soal untuk menghitung sudut evaluasi dan azimut dari Jakarta tersebut. Jadi di sini adalah Jakarta lintang 6,2 S tentang latitud dan latitudnya juga itu 6,26 S 106,5 BT bujur timur. Jadi untuk satelit satunya 1108 bujur timur. Jadi yang pertama itu cari longitude difference. Jadi cari longitude difference, yaitu L sama dengan 106,5 dikurang 108, jadi min 1,15. Kedua itu cari sudut azimut. Nah, pada sudut azimut ini evaluasi sama dengan RC tan cos 6,26 cos 1,15 kurang 0,151. Jadi kita bagi, yaitu akar 1 cos pangkat 2
6,26 cos pangkat 2 1,51. Kemudian didapat artan. Nah, setiap artan tadi kalau kita dapat hasilnya di artan 0,99 sekian. Jadi dan 0,99 sekian kurang 0,151 per akar min 1. Jadi didapat dengan rumus ke bawah turunannya itu 1 tambah cos 2 dalam kurung 6,25 sama dengan per 2 sama dengan 1 tambah cos 12,52 per 2 sama dengan 1 tambah 0,97622 per 2. Berarti sama dengan 0,98811. Jadi yang lanjut ke bawah itu 1 tambah cos 2 dalam kurung 1,15 per 2 sama dengan 1 tambah cos 2,3 per 2 sama dengan 1 tambah 0,9919 per 2. Jadi dari ini dapat hasilnya yaitu 0,9959. Jadi agak berbanding sedikit ya dari yang hasil yang ini dan yang ini. Jadi dari hasil yang pertama dan yang kedua ini. Jadi lanjut kita gabungkan hasil dari penghitungan 1 tambah cos tadi yang pertama dan yang kedua tersebut. Jadi kita kali 0,98 sekian dikali 0,99 sekian. Jadi sama dengan 0,98771. Jadi kita turunkan, berarti akar kita pindahkan letaknya akar 1 min 0,98771 sama dengan 0,0119129. Jadi hasilnya 0,16025. Jadi sama dengan artan 0,84283 per 0,10625 sama dengan 82,815 derajat. Inilah dari hasil sudut azimut tersebut. Dan ketiga itu cari azimut, jadi sudut azimut. Yang ketiga kita cari sudut azimut tadi. Oh maaf, yang kedua ini adalah cara mencari sudut azimut elevasi. Jadi yang ke ini baru kita, yang ketiga baru kita yang mencari azimut. Jadi yang azimut ini sama dengan artan tan 1,15 per sin 6,25. Jadi sama dengan artan 0,0207 per 0,10904. Jadi hasilnya 10,429 derajat. Jadi pada hasil sudut evaluasi dan azimut tersebut dapat kita simpulkan pada sudut elevasi itu terdapat 82,815 derajat. Pada sudut azimut 10,429 derajat. Jadi disinilah contoh soal jadi menghitung sudut elevasi dan azimut pada daerah Jakarta. Jadi kalau saya maaf kalau menjelaskan kurang jelas atau bagaimana bisa diulangi video lagi atau dipelajari. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesalahannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.